Sebelum memulai tugas wawancara ini, saya akan mengadakan tasyahud dan istighosah. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Bita assalamualaikum warahmatullahi wa aslahu wa rahmatrikni faqata'ala wa laysa li yasidi saqqa fa'inda utakususana yasidi aswa ya wa wassalamu alaikum rabbini bi'la alhamdulillah yasidi binadru musnatil hadadiyah. Al-Fatihah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan masyarakat yang memengaruhi perilaku sosial, nilai sosial, dan sikap sosial dalam kelompok di lingkungan masyarakat. Selamat sore Kak Nabila. Selamat sore. Menurut Kak Nabila, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial? Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ya. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu banyak sekali ya. Yang saya ketahui nih, yang pertama itu ada perubahan jumlah penduduk. Nah, contohnya tuh gini, kalau perubahan penduduk itu misalkan ada masyarakat Jawa yang berpindah ke Kalimantan, sehingga jumlah penduduk yang di Jawa berkurang dan yang di Kalimantan kan bertambah nih. Nah, karena perubahan jumlah itu tadi, masyarakat Jawa yang tinggal di Kalimantan itu akan menyesuaikan. Nah, di situ kan ada perubahan sosialnya masyarakat si Jawa ini tadi kan. Adanya norma yang awalnya mungkin yang di Jawa A, kemudian di Kalimantan menjadi B, seperti itu. Kemudian ada juga perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi perubahan sosial banget sih. Kayak misalkan sekarang ini kan udah zamannya gadget. Kalau dulu kan anak-anak kecil kalau mainan kan mainan kelereng, main petak umpet, dan segala macam. Nah, karena ada teknologi, jadi mereka berpacunya sama gadget, sama YouTube, sama Google dan sebagainya. Bahkan untuk pengerjaan soal dalam tugas sekolah pun mereka mengandalkan Google kan. Kalau dulu kan kita bareng-bareng nih ke guru les, jadi di situ ada interaksi sosial kan. Nah, karena ada perubahan teknologi sehingga merubah budaya itu tadi, merubah sosial juga kan. Terus kemudian ada pengaruh budaya asing juga. Jadi misalkan budaya asing yang dulunya dibawa oleh pedagang ekspor, adanya ekspor impor tadi, itu juga mempengaruhi perubahan sosial. Terus ada juga bencana alam dan peperangan. Kenapa bencana alam dan peperangan itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi perubahan sosial gitu kan? Karena ketika bencana alam terjadi, pasti kan mau nggak mau kan masyarakat yang terdampak bencana kan akan mengungsi. Nah, sama halnya kayak yang aku jelasin di awal tadi kan, ada perpindahan dari Jawa ke Kalimantan, sehingga dia menyesuaikan sosial yang ada di sana. Sama halnya seperti itu, dia juga menyesuaikan di tempat dia mengungsi gitu kan. Terus kalau peperangan gimana? Kalau peperangan ketika pihak yang kalah itu akan menerima aturan-aturan yang ditetapkan oleh yang menang dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi, itu sih faktornya kalau menurut saya sih. Lalu apa sih dampak dari perubahan sosial tersebut? Dampaknya sih banyak juga ya, termasuk adanya tumbuh nilai dan norma yang baru kan pastinya. Itu tadi, jadi ketika masyarakat Jawa yang pindah di Kalimantan, dia akan memiliki nilai atau norma yang baru yang dia baru ketahui gitu kan. Di situ ada dia mempelajari adanya itu. Terus kemudian berkembangnya lembaga-lembaga sosial yang baru nih. Kenapa aku bilang lembaga sosial baru akan lebih banyak gitu kan? Karena masyarakatnya bertambah banyak, budayanya semakin banyak, sehingga lembaga-lembaganya banyak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin banyak ini gitu. Jadi biar semua kebutuhan itu tercukupi gitu, terpenuhi gitu kan. Kemudian kalau dampaknya ya, itu kan mungkin dampaknya yang positif. Nah, kalau yang negatif tuh lebih ke cultural shock. Maksudnya cultural shock ini gini, misalnya adanya keadaan masyarakat yang belum siap menerima adanya budaya yang baru. Contohnya nih, adanya gadget. Nah, orang pada suatu daerah misalkan ya, itu belum siap menerima itu, sehingga akan kesulitan, sehingga dia
mengalami ketertinggalan. Itu dampaknya sih kalau suatu masyarakat itu belum shock ya. Shock itu mungkin akan mengalami ketertinggalan. Misalkan di daerah tersebut belum pernah punya gadget misalnya yang paling bagus gitu. Saya yang paling bagus dia pakai handphone yang keypad itu kan, belum touchscreen misalkan. Terus tiba-tiba sekarang sistem untuk transportasi, saya mau pergi ke kota lain gitu naik kereta, harus pesan online. Nah sedangkan saya belum punya, nah itu kan belum siap gitu, jadi kan mengalami ketertinggalan. Kemudian apalagi ya, udah sih itu aja sih kalau menurut saya ya, yang mudah aja dijelasin gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Lalu Kak, saya mau tanya satu lagi. Oke. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial? Bentuk-bentuk perubahan sosial yang aku tahu nih, yang aku tahu aja ya. Yang pertama tuh ada yang perubahan lambat, cepat, ada yang besar, kecil gitu kan. Nah kalau perubahan lambat itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, berproses bertahap gitu kan. Kalau yang cepat pastinya langsung drastis gitu. Kayak misalnya nih, diawali dengan adanya konflik masyarakat. Itu kalau perubahan sosial secara cepat ya. Pastinya kalau misalkan ada masalah atau konflik dalam masyarakat, itu pasti akan menimbulkan perubahan. Misalkan yang awalnya akur mungkin nggak akur, terus kemudian adanya aturan-aturan baru kan, seperti itu. Nah terus kalau yang perubahan sosial yang kecil itu maksudnya adanya perubahan tapi tidak mengganggu aspek-aspek sosial secara besar gitu. Jadi kan tidak begitu mempengaruhi semua aspek sosial gitu. Itu yang kecil. Nah kalau yang besar ya berkebalikannya sih gitu. Oke Kak Nibula, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama.